Jadi menjadi karyawan di sebuah toko yang kita tahu di sekitar Bali ini itu harus bisa joget TikTok dan mau pakai rok seksi gitu. Gini, itu kerjaannya di luar, apalagi jadi politisi, dia politik gitulah, pantesan suaminya nggak keurus. Kalau laki-laki disuruh ngerjain kerjaannya perempuan, bisa nggak? Ya, pemirsa podcast Netizen Indonesia, kita lanjutkan obrolan warung kopi kita sore hari ini dengan Dede ya, doktor ilmu politik pertama di Bali dan termuda ya. Nah, Dede, sebetulnya Bali punya sejarah yang cukup terkenal tentang gerakan perempuan Bali ya. Kita kenal ada seorang pejuang Bali di Klungkung dulu Ya. yang sempat terjun dan angkat senjata melakukan perlawanan terhadap penjajahan Belanda pada waktu itu. Ya. Kemudian dan cukup heroik, itu sangat terkenal sekali. Kemudian juga kita mengenal beberapa orang perempuan Bali yang juga sudah cukup punya posisi di tingkat nasional. Ada Bu Bagus Kedongoka. Dan kemudian sekarang ada Bu Bintang Puspayoga sudah masuk ke kabinet juga. Ya. Namun memang ketika bergulir ini dari sisi prosentase, ketika pemerintah juga memberikan ruang untuk 30% kuota itu, Yes. Baru terisi kurang lebih 9,08% lah. Nggak sampai 2 digit gitu. Nggak sampai 2 digit. Nah, dan sebetulnya dari aspek pendidikan perempuan Bali saya kira sudah banyak yang program S3 dan lain sebagainya. Setuju. Ya, kira-kira faktor apa saja kira-kira yang masih mempengaruhi perempuan Bali untuk lebih berani lagi untuk keluar? Iya, kira-kira kalau di pendidikan, kemudian perempuan Bali punya peran di ranah ekonomi, ya. Tapi kemudian ada gap ketika dia dimasukkan ke ranah politik gitu. Nah, masalahnya ada di mana? Kenapa di sektor yang lain perempuan Bali berani berperan, Betul. berani berani untuk mengejar itu gitu ya. Di dunia entrepreneur, wah gila itu, Pak. Perempuan juga tapi kenapa ketika di dunia politik, ntar dulu nih gitu. Nah, sebenarnya permasalahannya ada di tadi kultur di mana di Bali itu selalu dianggap atau baik diucapkan secara langsung, eksplisit maupun tidak langsung, sepertinya mengurung perempuan dari ranah-ranah politik. Ketika ngomongin soal politik, ini berawal dari mungkin masa Orde Baru ya, ketika ada Gerwani, kemudian orang-orang dikejarin, dan kemudian ada depolitisasi terhadap beberapa hal, termasuk juga deparpolisasi ya ketika itu, dan fungsi partai politik. Perempuan pada akhirnya di Bali dijadikan lebih sibuk sama ranah-ranah misalnya menjajahitan, agar mereka tidak berpikir soal ranah politik. Tapi problemnya apakah itu karena strukturnya diciptakan untuk itu, atau kesadaran dari perempuan Bali sendiri yang memang masih belum? Pasti diawali oleh struktur dan kulturnya. Kalau untuk kesadaran itu kan munculnya belakangan. Apakah perempuan Bali pada akhirnya dapat dikatakan tidak sadar sebenarnya mereka punya hak yang bisa masuk ke ranah politik? Bisa dibilang begitu, tapi kan kesadaran itu muncul dari beberapa faktor dulu kan. Nah, pada akhirnya perempuan lebih, ya kalau kita lihat mereka yang lulus SMA lebih banyak kemana sih? Impiannya kuliah di bidang kesehatan, kemudian jadi dokter, jadi perawat, sarjana ekonomi, sarjana hukum, dan kemudian menikah. Selesai menikah, banyak sekali contoh kasus di mana pada akhirnya perempuan di Bali khususnya
itu meletakkan karirnya setelah dia melahirkan. Oke. Nah, soal perspektif soal emansipasi ini, soal gerakan feminisme atau soal kesadaran kesetaraan gender. Ini sebenarnya menurut Dede ada nggak sih yang salah dalam memberikan pemahaman atau sosialisasi ke masyarakat soal pemahaman tentang gender ini? Iya, ya sebenarnya mungkin itu ya persoalannya ada di poin literasi ya. Jadi di mana sebenarnya ketika misalnya ada yang lucu nih, kita mungkin bisa sama-sama melihat fenomena-fenomena sosial kecil aja deh, Mas. Kalau Mas Asa nih keren kayak gini terus punya istri, tetangga bilang apa sama istri? Wah, Mbak, keren ya suaminya sukses. Nah, kalau seorang perempuan punya suami sukses, dia dibilang wah keren ya suaminya sukses. Tapi kalau perempuan yang sukses, dia speak up, dia kemudian berani unjuk gigi, yang dikatakan tetangga kepada suaminya apa? Apa kira-kira itu ya? Kira-kira apa? Wah, keren tuh istrinya sukses. Enggak, masa sih? Masa sih? Kayaknya kalau saya berani begitu, tapi kalau tetangganya Mas Asa ngelihat istrinya Mas Asa pada akhirnya sukses, keren, ya kan, speak up, berani tampil di depan publik. Biasanya tetangganya ngomong gini, oh itu kerjaannya di luar, apalagi jadi politisi, dia politik gitulah, pantesan suaminya nggak keurus. Anaknya nangis kemarin sampai kedengaran sama tetangga, ibunya nggak ada di rumah sih. Masyarakat kita masih kayak gitu loh. Giliran perempuan yang speak up langsung di blame. Ketika yang sukses adalah yang perempuan, yang laki-laki, perempuannya dianggap beruntung punya suami yang sukses. Nah, mana literasinya? Kenapa nggak dianggap sama? Pun kita kalau ngelihat perempuan pintar, mampu berbicara, kita senang kok nontonnya. Tetapi bayangkan apa yang terjadi pada kehidupan personal perempuan itu, apa saja yang harus dia hadapi ketika seorang perempuan ingin melangkah ke ruang publik, banyak hal yang harus dia lewati. Yang pertama namanya hambatan dari diri sendiri. Dia harus cukup confident, harus cukup berani untuk bilang, oke, saya berani melangkah ke ruang publik karena urusan privat saya sudah beres. Itu, dan oke, saya cukup percaya diri karena saya punya pendidikan yang baik, saya punya latar belakang yang baik. Ya. Nah, apa kabar dengan perempuan-perempuan yang nggak punya itu? Lalu setelah hambatan diri sendiri, hambatan keluarga. Pun dia dan suaminya firm, anak-anaknya oke, apakah selesai di urusannya sama mertua? Ya, ngapain sih politik gitu, ngabis-ngabisin duit, mendingan urus anak di rumah. Itu hambatan keluarga. Berikutnya adalah hambatan dari... Tapi pertanyaan saya, oke. Tapi apakah yang dimaksud emansipasi itu juga harus meninggalkan kodrat wanita misalnya dalam sektor domestiknya? Ya tentu tidak, makanya adalah yang disebut dengan kuota 30% perempuan. Ya, itu kan affirmative action. Affirmative action itu adalah diskriminasi positif yang berangkat dari mana? Dari kondisi sosial yang dihadapi perempuan. Perempuan ini nggak berdiri di garis start yang sama dengan cowok, karena kakinya separuhnya ada di sektor domestik. Teman-teman feminis biasanya menyadari satu hal gini loh, kalau perempuan disuruh ngerjain kerjaannya laki-laki, bisa nggak? Bisa. Kalau laki-laki disuruh ngerjain kerjaannya perempuan, bisa nggak? Sebagian bisa. Sebagian kan, nggak yakin toh. itu. Jadi yang jelas menyusui anak nggak bisa. Yes. Melahirkan nggak bisa. Menstruasi juga nggak bisa kan. Nah, itulah oleh Anne Phillips disebut sebagai politic of present. Jadi politik dari kehadiran. Perempuan itu harus present, harus hadir di dalam proses pembuatan kebijakan, karena pengalamannya nggak bisa digantiin. Tapi problemnya sekarang, begitu banyak juga perempuan-perempuan yang sudah duduk di parlemen. Saya melihat ketika akan membuat satu produk perundangan yang terkait advokasi perempuan, ini banyak juga yang menolak, tidak setuju. Lalu di mana ini problemnya? Saya juga bingung. Nah, balik ke problem yang awal segmen 1 tadi kita obrolin soal. Contoh misalnya soal undang-undang kekerasan anti kekerasan perempuan dan anak. Itu banyak juga anggota parlemen DPR justru nggak setuju.
tadi kita terhenti di dua hal. Yang pertama adalah male power relation. Perempuan yang jadi itu bukan karena dia ngebawa satu ideologi dan pemikiran tersendiri, tetapi karena ada laki-laki kuat di belakangnya. Sejarahnya dia jadi ada male power relation. Sehingga perspektif dari perspektif soal perjuangan kelompok perempuan itu nggak terlalu matang di dalam kepalanya. Kemudian yang kedua, kita terhenti di faktor hambatan tadi ya. Ada hambatan personal, ada hambatan keluarga, dan ada hambatan partai politik. Nah, perempuan ini kan di partai ini nggak sendiri. Kan ada relasi kuasa di dalam partai politik yang membuat dia mana kebijakan partainya, apa yang harus diperjuangkan dari kebijakan partai itu. Kan perempuan kader juga di partai itu. Nah, ini yang kita nggak bisa. Dia ada di bawah satu fraksi tertentu, lalu secara fraksi bagaimana kebijakan fraksi, apa yang dimintakan, kalau nggak di PAW. Susah kan? Nah, jadi sebenarnya bagaimana perempuan juga di dalam ranah kekuasaan, dalam hal ini di parlemen, ketika dia ingin memperjuangkan sesuatu, banyak hal yang harus dipertimbangkan. Gitu. Jadi ya di mana komprominya aja gitu. Lalu sebetulnya kesadaran soal gender, kesetaraan dan lain sebagainya, khususnya soal kesetaraan untuk perempuan, ini menurut Dede ditanamkan kepada komunitas perempuan saja atau juga kepada laki-lakinya? Sebab perempuannya sadar, laki-lakinya nggak sadar, tetap juga dia menjadi subordinasi kan? Betul. Nah, kira-kira seperti apa ininya nih? Ya, untuk literasi, terkait sama literasi, kemudian pendidikan soal kesetaraan, ya, pemahaman equality yang nggak cuma lip service, itu perlu ditanamkan kepada laki-laki maupun perempuannya. Karena sekali lagi, hambatan paling besar perempuan ketika dia mau melangkah ke ranah publik itu adalah lingkup terkecilnya, which is itu adalah suaminya. Kalau si perempuan sangat emansipatif, lalu ternyata suaminya masih sangat patriarkat, itu juga nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan ya. Jadi artinya kesadaran soal emansipasi wanita, kesetaraan itu juga harus disadari oleh kaum laki-laki gitu. Jadi pemahaman itu harus masuk ke ideologinya para kaum laki-laki ya. Oke. Nah, Dede, kemudian kalau untuk Bali kira-kira ya, media apa yang paling efektif untuk mencoba merubah mindset kaum perempuan dan kaum laki-laki ini untuk bisa memahami perspektif gender secara ideologis? Kalau kita bicara soal kultur yang sudah mengakar ini, kan tadi kita sepakat bahwa akarnya ada pada kultur dan struktur. Ketika kita mau mengubah kultur, nggak ada jalan lain selain pendidikan. Pendidikan baik formal, informal, ya, pendidikan di rumah sejak anak kita lahir, nggak usah benar-benar membedakan mereka secara gender dalam artian kamu loh cewek kamu harus begini, kamu cowok harus begini. Nanti kamu soalnya aduh anak cowok disayang ya, soalnya nanti kamu akan dapat warisan. Yang cewek bersih kamar sana, nanti kalau tinggal di rumah cowok nanti kamu nggak bisa bersih. Itu kan udah pembeda ya. Pendidikan di level rumah tangga pun sebenarnya sangat harus ditanam dari sejak dini ya. Dari jadi kalau emang usia mau muda bersih rumah, ada pembagian waktu untuk bersih yang dikerjakan oleh seluruh anggota rumah tangga. Gitu. Jangan diskriminatif sejak dari rumah, kita udah nggak adil sebenarnya. Betul. Ya baik. Netizen Podcast Indonesia, kita semakin menarik ini di sesi kedua ini. Jadi semakin banyak informasi-informasi, kemudian penyadaran yang harus dilakukan, dan ternyata bahwa penyadaran ini tidak cukup kepada kaum wanita, kaum lelaki juga harus disadarkan agar ideologi gendernya makin kuat gitu. Oke, kita lanjut nanti di sesi ketiga, dan sementara kita break dulu. Dede, ini kita kan sekarang ini masih dalam suasana euforia peringatan Hari Kartini, 21 April. Nah, sejak kita kecil kita memperingati Hari Kartini dengan begitu meriah dan lain sebagainya.
Nah, tapi ada sesuatu yang menurut pengamatan kita ini hanya bersifat karikatif. Kira-kira menurut pandangan Dede, benar nggak sih ada klaim seperti itu? Hari Kartini itu kan sebenarnya semangatnya bukan karnaval ya, bukan karikatif tadi kayak yang Mas Alfa bilang. Bulan April yang diperingati banyak orang sebagai bulan emansipasi ya kalau di Indonesia ya, semangatnya sebenarnya semangat kesetaraan, semangat mengingat di mana perempuan pertama kali ingin lepas dari dalam tanda kutip kebodohan, ya kan? Kartini itu semangatnya adalah semangat kesetaraan yang dikejar dari unsur apa? Dari unsur pendidikan. Yeah. Dia yang pertama mengajarkan perempuan untuk membaca gitu ya, lewat berbagai kegiatan yang secara terbatas. Ketika itu bisa diartikan sebagai kegiatan aktivisme yang mendorong perempuan untuk literate. Nah sebenarnya kalau kita mau bicara soal Hari Kartini hari ini, semangat itu literasi terhadap perempuan tentang emansipasi, ya. Literasi ya, walaupun emansipasi ini seharusnya tentang kesetaraan gender seharusnya diajarkan kepada laki-laki maupun perempuan, tetapi kita berharap yang diambil dari Hari Kartini adalah semangat Kartini terkait dengan literasi perempuan dan kesetaraan gender. Gitu sih. Ya. Nah, kira-kira metode apa sih yang paling cocok agar jiwa kesetaraan gender itu bisa melekat pada anak-anak Indonesia sehingga dia begitu dewasa sudah begitu terideologi soal gender ini? Ya. Jadi menurut saya langkah yang harus diambil itu adalah masalah nggak sih kalau ada karnaval? Sebenarnya ada karnaval itu nggak masalah. Kemudian ada event-event terkait sama kesetaraan itu juga akan baik. Jadi sebenarnya ada perpaduan antara hal-hal yang sifatnya tadi karikatif dengan hal-hal yang sifatnya substantif. Ya, dan tidak hanya di bulan April atau dalam rangka memperingati Hari Kartini saja gitu. Banyak ini orang tua muda, generasi milenial yang sekarang sudah punya anak yang mungkin usianya 5 tahun, 4 tahun, itu udah mulai diajarin soal apa arti kesetaraan. Arti kesetaraan itu ya tadi kayak yang saya bilang bahwa anak laki-laki dan perempuan dapat bermain bersama. Jangan selalu membedakan mereka berdasarkan gender mereka. Pekerjaan yang diberikan di rumah juga jangan tebang pilih yang mana pekerjaan untuk perempuan. Nah dulu waktu Orde Baru kita secara tidak sengaja itu terdoktrin dengan state egoism gitu ya, di mana ini Budi, ini Wati, Wati kakak Budi. Kenapa yang punya kepemilikan adalah Budi? Kenapa enggak ini Budi, ini adik Wati gitu? Kenapa kepemilikannya ke arah laki-laki? Nah, jadi kurikulum kita juga harus berbasis kesetaraan. Kalau kita berjuang pada proses kebijakan, ya kurikulum yang harus dibenahi. Kemudian caranya orang tua memahami kesetaraan itu juga harus. Artinya mungkin soal perspektif gender ini sudah mulai dimasukkan dalam kurikulum, termasuk dalam pendidikan PAUD ya, usia dini, gitu, sehingga mereka memahami betul sampai dewasa soal ini ya. Nah, apakah sekarang ini dalam pengamatan Dede sudah masuk belum, Ayu? Sudah jauh lebih baik dibandingkan ketika saya dulu TK begitu ya. Kalau dulu TK Hari Kartini, dulu saya TK tahun 90-an gitu ya. Hari Kartini ya memang karnaval, kemudian yang cewek dipilih untuk pakai kebaya, yang cowok untuk pakai baju polisi gitu ya kan. Padahal polisi itu kan ada baju polwannya juga gitu ya. Jadi sangat diskriminatif dulu itu, sehingga yang terbentuk di kepala kita ya peran perempuan ya ini gitu. Ada definisi-definisi tersendiri tentang perempuan dari ketika dimana kita diletakkan sejak kita dini gitu. Nah, kalau sekarang relatif udah lebih setara ya, karena ketika ada karnaval mereka diletakkan, walaupun karnaval ini sifatnya karikatif dan sudah ada kemajuan dalam tidak lagi diskriminatif seperti yang saya bilang tadi, tapi untuk masuk ke substansinya masih belum terlalu dalam. Nah, substansi inilah yang perlu perlu di dalam tanda kutip menjadi agenda utama begitu dalam proses kesetaraan. Siapa sih harus kelompok pertama yang harus digerakkan? Kelompok ibu.
Karena ibu ini kan dia menjadi pendidik primer kan. Perempuan itu dia bilang pagar bangsa. Dia menjadi tempat ini mau tumbuh lurus atau tidak generasi ini kan begitu. Jadi kalau mau mendidik soal kesetaraan, yang dididik pertama adalah perempuan. Gitu. Nah, karena dia bisa kasih tahu ke anaknya. Di era digital sekarang ini ya, maraknya medsos dan lain sebagainya, ada nggak sebetulnya dampak media sosial terhadap gerakan emansipasi wanita, atau bahkan justru sebaliknya, melakukan dekonstruksi terhadap itu? Saya baru pada 2 hari yang lalu ya, ketika Hari Kartini bicara sama teman-teman dari Komnas Perempuan. Cukup mengejutkan, ternyata kekerasan gender berbasis digital, berbasis media sosial itu meningkat 912%. Wah, gila. Jadi dalam 1 tahun. Jadi mungkin ada faktor COVID di sana, ada faktor di mana digital native-nya meningkat gitu ya. Jadi orang penggunaan media sosial bertambah dalam satu periode begitu, sehingga ya ternyata media sosial yang kita anggap sebagai media yang lebih egaliter dibandingkan ketika media-media masih dikuasai oleh kelompok kapitalis tertentu, itu dulunya kan masalahnya adalah media mengeksploitasi tubuh perempuan untuk dijadikan komoditi jualan, dalam artian dijadiin iklan dan segala macam. Nah, sementara di media sosial sekarang apa? Kalau kita melihat di Bali yang terjadi apa sih? Di media-media sosial ya masih perempuan, kemudian di TikTok ya, ini lagi booming TikTok. Kemudian eksploitasi tubuh perempuan menjadi komoditas juga masih ada ya di mana-mana, so-called satu misalnya produk yang masih berusaha mendatangkan crowd itu dengan cara TikTok dari karyawannya. Jadi menjadi karyawan di sebuah toko yang kita tahu di sekitar Bali ini itu harus bisa joget TikTok dan mau pacaran seksi gitu. Nah, itu ada proses yang seperti itu. Ada proses eksploitasi sebetulnya di situ ya. Dan ternyata bahwa media sosial itu memberi kesempatan kita untuk lebih egaliter, lebih mengekspresikan sesuatu, perempuan menjadi lebih berani, tetapi di sisi lain ada juga backfire-nya gitu. Terakhir nih, kira-kira apa yang harus dilakukan untuk merubah agar perspektif gender itu semakin kuat, khususnya di kaum wanita Indonesia dan Bali secara lebih spesifik lagi? Apa yang bisa dilakukan? Yang pertama, nggak boleh saling blame antara satu kelompok perempuan sama kelompok perempuan yang lain. Kadang ini di kelompok perempuannya sendiri itu ada faksi gitu loh. Ini kelompok perempuan yang aktivis, yang ini yang dianggap lebih pro dengan gerakan-gerakan yang sifatnya kanalisasi kepentingan perempuan. Jadi ini yang nggak boleh. Jadi yang harus dipahami bersama-sama, saat ini ketimpangan antar gender itu masih ada. Dan perjuangan antar gender itu dapat dilakukan oleh siapa saja. Tidak terkecuali hanya aktivis perempuan, hanya aktivis di kelompok tertentu. Enggak, perempuan itu harus menyatukan suara dengan penuh kesadaran, dan nggak boleh hanya teriak soal equality, tetapi tindakan yang dia lakukan atau tindakan-tindakannya itu bahkan tidak mencerminkan equality. Jadi harus satu kata, tindakan dan perbuatan terkait sama upaya secara keseluruhan oleh seluruh komponen yang ada itu untuk menyatakan bahwa mempertipis gap antar gender ini. Kalau perubahan kultur dan struktur, kira-kira apa yang paling efektif? Perubahan kultur dan struktur khususnya di Bali itu mungkin yang bisa poin utama untuk berangkat adalah hukum adat. Nah, sebagai lawyer mungkin juga Mas Asa bisa kasih sedikit pandangan. Pernah nggak sih nanganin kasus perceraian antara laki-laki dan perempuan Bali? Dan bagaimana sih posisi perempuan pada saat kasus itu terjadi, dan berapa persentase perempuan menang dan berapa persentase perempuan kalah? Terutama matters of anak. Saya punya pengalaman menarik nih. Dua-duanya dokter spesialis. Kemudian si perempuannya itu dipercaya untuk ikut terlibat dalam rehabilitasi korban bom Bali. Dia jadi dokter, ikut mendampingi korban-korban bom Bali ke Australia, kemana-mana.
karena dia kebetulan memiliki kemampuan bahasa yang bagus, bahasa Inggris. Nah kemudian tiba-tiba pulang itu rumah dikunci dan gugatan cerai sudah di pengadilan. Wow. Singkat cerita, terjadi si istri si perempuan ini digugat cerai oleh suaminya, anaknya disembunyikan, dibawa kabur. Yang satu usia kalau nggak salah 4 tahun, yang satu 2 tahun. Masih balita, laki dan perempuan. Dan ya saya mencoba menggali dari nilai-nilai kearifan lokal Bali, termasuk dari weda, hukum adat dan sebagainya. Saya melihat betul posisi wanita Bali itu sangat dijunjung tinggi oleh hukum Hindu ya, agama Hindu. Tapi realitas ternyata mindset hakim pun masih sangat patriarkis. Dan di tingkat PN, anak itu menjadi mutlak harus ikut ayahnya. Hak asuhnya ada di ayahnya. Saya coba melawan di tingkat banding, masih tetap. Tapi ketika kasasi keluar dari Bali, si ibulah dimenangkan untuk Ini menarik sekali ya. Ada kasus-kasus seperti itu ternyata. Jadi saya melihat ini memang masih kuat patriarkis di Bali. Termasuk hakim-hakimnya juga ideologi patriarkisnya sangat kuat. Ketika kasus itu masih ada di Bali, ya putusannya memang gitu. Tapi untungnya berarti si ibu ini mau ya, dia melawan, memperjuangkan haknya sampai ke level kasasi gitu ya. Sampai level kasasi. Cuman memang problemnya berbicara hukum itu mengeksekusi anak yang sudah lama dengan bapaknya untuk mengikuti putusan hukum ini yang menjadi problem. Kan? Mau diambil paksa, kecuali yang gitu atas kesadaran diserahkan kembali oleh ayahnya. Tapi kalau menggunakan upaya paksa, ini yang menjadi problem. Sehingga kasus saya itu juga menjadi satu jurisprudensi untuk kasus-kasus berikutnya. Menarik sekali. Jadi ya begitulah posisinya perempuan ya kalau kita bicara soal adat gitu, dan soal posisinya di Bali. Bahkan di hukum adat pun ternyata kita nggak bisa bicara banyak ya. Orang-orang di sekitar kita termasuk hakim ya, itu pun masih secara subjektif menganut nilai-nilai tertentu kan. Dan kalau itu mau diubah, betapa sulitnya sebenarnya. Ya, tapi jangan berhenti ya bahwa perspektif gender ini tetap harus didengungkan, dikumandangkan dan sebagainya. Suatu saat ya mungkin kalau kelompok patriarkisnya juga sudah mulai menyadari tentang ideologi gender, saya pikir tidak ada yang mustahil kan. Ya. Dan harus ada yang tetap berjuang dan membawa isu ini ke tengah gitu. Nggak boleh menjadi isu yang dikesampingkan dan terus menjadi isu pinggiran. Jangan gitu. Baik, oke. Podcast Netizen Indonesia, itulah obrolan kita sore hari ini tentang mengangkat isu soal emansipasi wanita, soal perspektif gender dan lain sebagainya, bahwa tidak ada yang tidak mungkin jika kita berjuang terus ya. Dan jangan lupa bahwa memang kita secara kodrat, secara seksual itu memang dibedakan, tetapi hak-hak lainnya itu sama. Jadi itulah, mudah-mudahan bisa memberi manfaat. Atas segala kekurangannya kami mohon maaf, dan terima kasih Dede telah hadir di sore hari ini. Terima kasih, dan mudah-mudahan ini memberikan pencerahan kepada wanita-wanita Indonesia, khususnya wanita Bali, untuk berani keluar dari sektor domestik dan melanglang buana dan berkiprah urusan publik. Ya, terima kasih. Selamat sore. Sampai jumpa lagi di edisi berikutnya.